Sesungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara keduanya itu ada yang remang-remang. Bahkan di akhir hadis tersebut disebutkan, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, maka dia terjatuh dalam haram. Kemudian hadis lainnya menyebutkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nabata lahmuhu minas suhti fannaru aula biha. Barang siapa yang dagingnya itu tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Artinya jelas dia ditempatkan di neraka. Na'udzubillah. Semoga dengan berlalunya Ramadan, pelajaran yang terpenting buat kita adalah meninggalkan hal yang haram dan juga yang syubhat. Kisah klasik menyebutkan dan menjelaskan pada kita bagaimana orang-orang yang sangat memperhatikan dari hal-hal yang haram dan syubhat itu, anak turunnya diberikan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal ada khalifah, kalau seandainya ada khalifah yang kelima, dia adalah Umar bin Abdul Aziz. Dia adalah hasil pasangan dari seseorang yang sangat dicintai oleh Allah, ya, Asim bin Umar bin Khattab, yang waktu itu Umar bin Khattab keliling malam-malam mendengarkan dialog antara seorang ibu dan gadis pemerah susu. Gadis pemerah susu mengatakan, wahai ibu, janganlah engkau mencampur susu ini dengan air, karena itu dilarang oleh Umar bin Khattab. Padahal waktu itu Umar bin Khattab mendengar dari balik rumah tersebut tanpa disengaja. Kemudian sang ibu menjawab, wahai anakku, Umar bin Khattab kan tidak melihat kita. Lalu anak gadis tersebut menjawab, wahai ibu, kalau Umar tidak melihat kita, bukankah Allah jelas melihat kita? Maka ibu terdiam, dan kemudian mereka tidak mencampur air susu dan air, maksudnya tidak murni air susunya, padahal sesungguhnya waktu itu jual beli air susu harus air yang murni, maksudnya air susu yang murni. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena ada seorang gadis seperti itu, maka keesokan harinya kemudian Umar menikahkan putranya dengan gadis tersebut, dan di kemudian hari muncullah seorang khalifah yang paling adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian hikmah yang kedua adalah dalam puasa kemarin kita menahan diri dan sabar untuk tidak berbuat maksiat, tidak ghibah atau ngerasani, tidak mencaci maki orang, tidak berbuat yang melukai perasaan orang, kemudian juga tidak bakhil, karena kita juga diperintahkan untuk memberi sebagian dari harta kita untuk banyak kepentingan orang lain. Itu semua sesungguhnya adalah pelajaran penting dan berharga yang perlu kita lestarikan dan menjadi akhlak seorang muslim. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasanya sabar itu berpotensi menyebabkan 15 karakter Islami yang luar biasa bagi seorang muslim. Dan sabar itu bermula dari puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan sampai kemudian kita disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai al-muflis, atau orang yang buntung, atau orang yang bangkrut. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha ila akhir hadis. Muflis dalam golongan umatku itu adalah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang pada hari kiamat nanti datang dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, akan tetapi ia mencela sana sini, kemudian ia juga menuduh sana sini orang yang tidak sesuai dengan tuduhannya.
kemudian ia juga memakan harta yang haram dan sebagainya, maka itu adalah mereka yang bangkrut. Jangan sampai kemudian kita semuanya termasuk ke dalam golongan itu. Dan yang terpenting di masa saat ini adalah jangan sampai kita mengumbar kata-kata kita yang lebih tajam dari lisan kita, yaitu di sosial media, di Facebook, di Twitter, di semua sosial media, yang intinya adalah kita mengumbar aib kita sendiri, kita membuka cacian untuk orang lain, membuka aib keluarga sendiri, dan itu dilihat oleh semua orang, maka semua itu bisa menyebabkan pahala kita habis. Na'udzubillah min dzalik. Semoga setelah puasa ini kita bisa menahan dari yang seperti itu. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan yang terakhir adalah kita yang ketiga bersabar dan menahan diri untuk tetap disiplin dan juga jujur dalam semua hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita paham bahwa yang namanya puasa itu tanpa dilihat pun, di kamar mandi pun, di kamar sendirian pun, kita semuanya tetap tidak makan, tidak minum. Itu adalah kedisiplinan yang luar biasa, dan semua kita mampu menjalani itu, terlepas dari semua yang mungkin setiap orang berbeda posisinya dan juga kedudukannya di sisi Allah, karena terkadang ada yang mengeluh, ada yang tidak kuat, ada yang dan sebagainya. Yang intinya adalah menunjukkan keimanan kita masing-masing berbeda, tapi intinya adalah sesungguhnya semua itu menuju kepada karakter ihsan yang semua muslim diperintahkan untuk mencapainya. Apa itu ihsan? Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melakukan seperti itu, maka sadarilah bahwasanya Allah melihatmu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل